how are this morning? As usual, I hope all of you full of spirit and then keep on fire. Tetap semangat ya anak-anak. Oke, today we are going to learn tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, kamu boleh buka buku kamu halaman 75. Dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Nah, di sini kita akan bahas bagaimana usaha yang dilakukan secara kelompok. Adapun usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok yaitu di mana usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Adapun bentuk-bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Dan yang ketiga ada koperasi. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama mengenai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Di mana BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas atau disebut dengan persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau disebut dengan BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Adapun tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, selanjutnya kita bahas tentang Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS, yaitu yang pertama ada firma, yang kedua persekutuan komanditer atau CV, yang ketiga perseroan terbatas atau PT. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu, di mana pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Adapun ciri-cirinya yaitu setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Yang kedua, anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Yang ketiga, biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Selanjutnya kita masuk pada persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Di mana sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Adapun sekutu pasif yaitu berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Selanjutnya kita masuk pada perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Adapun ciri-ciri dari perseroan terbatas yaitu yang pertama, bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Yang kedua, pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Yang ketiga, untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, selanjutnya kita masuk pada koperasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus kegerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yaitu berupa bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Nah, di sini kita akan lihat atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, jadi Bapak Koperasi Indonesia yaitu Dr. Andus Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi, di mana koperasi menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, dan juga sapi perah. Selanjutnya, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Yang terakhir ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan juga penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Anak-anak, itulah tadi materi kita untuk usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Nah, sekarang kita masuk pada keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu tradisi setiap daerah berbeda-beda di Indonesia. Nah, kita akan bahas mengenai tradisi rasulan di Gunung Kidul. Nah, ini merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia juga ya anak-anak. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan di dalam buku kamu halaman 80 ada tentang tradisi rasulan di Gunung Kidul, di mana masyarakat Gunung Kidul di Provinsi di Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Untuk selanjutnya, kamu boleh membaca buku kamu agar kamu lebih paham lagi ya anak-anak mengenai tradisi dari rasulan tersebut. Oke students, that's all for today. Miss harap anak-anak dapat lebih semangat lagi belajarnya dan selamat belajar.